Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai pabrik nata de coco. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Perkenalkan, nama saya Aldi. Perkenalkan, nama saya Sarah. Perkenalkan, nama saya Cahaya. Perkenalkan, nama saya Najwa. Perkenalkan, nama saya Sheila. Izin mewawancarai tentang pabrik nata de coco ya. Boleh. Kapan dan bagaimana pabrik nata de coco ini didirikan? Kalau didirikan sudah sebelum tahun 2000, tapi kalau mulai produksi nata de coco tuh semenjak 2000-an, tahun 2000. Kalau boleh tahu, berapa kapasitas produksi nata de coco per hari atau per bulannya? Per hari itu 10 ton, 10 sampai 15 ton per harinya nata de coco. Per bulan ya hampir berapa, 300 ton. Akan rencana perusahaan nata de coco ke depannya. Ya kita sih perusahaan ya pasti ingin lebih berkembang ya, terus melakukan inovasi-inovasi yang lebih apa ya namanya teh lebih inovatif gitu. Maksudnya kayak sekarang kan kita memproduksi apa namanya basicnya nata de coco. Kalau nata de coco itu kan kita lebih ke apa ya namanya, kita nata de coco santan jadi sini ya, bukan nata de coco yang kayak yang di UMKM kan dari air kelapa. Kita di sini garis bawahi kita nata de coco santan. Itu kalau sekarang tuh kan kita jualnya masih apa namanya ready to use, bukan ready to eat, yang kita jual ke pabrik-pabrik besar ready to use. Jadi ya kedepannya mungkin kita pengen bisa bikin ready to eat. Dah, Lama waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus produksi nata de coco? kalau nata de coco itu proses fermentasinya itu 7 sampai 8 hari kalau nata de coco santan ya. Kalau ya kita kan hari ini namanya kalau istilah di kita namanya dicetak ya, dicetak formulasi, dicetak, terus kita fermentasi, didiamkan selama 7 hari sampai membentuk kayak agar gitu. Jadi baru kita proses untuk dipotong sesuai permintaan customer kayak gitu. Dari untuk produksi nata de coco. Kebetulan kita masih kelapanya kelapa lokal ya, dari petani-petani di sekitaran Banjarsari gitu, nggak ngambil dari luar. Jadi ya apa sih masih mensejahterakan petani kelapa sekitar Banjarsari gitu. Kalau boleh tahu, gimana cara memastikan kesegaran kelapa yang digunakan? Kalau kita kan kebetulan apa namanya di kelapanya dikupas dulu ya, jadi yang dipakai sama kita itu daging kelapa putihnya. Jadi kulit yang kayak kulit alis kelapa yang coklat itu pun kita apa namanya istilahnya di situ dikerik. Kan datang kelapa dicek, ada yang suka ngecek kelapanya kan apa kelapa kita pakainya kelapa tua ya, bukan kelapa muda. Kalau kelapa muda itu santannya nanti kurang, untuk hasil penatanya kurang bagus. Nah, di sini sudah ada orang yang udah paham tentang kelapa, terus tambah lagi kita pakainya daging kelapa putihnya, jadi udah kelihatan itu otomatis kelihatan segar atau enggaknya si kelapanya.